Tuhan, luar biasa, diberkati Tuhan, amin. Kita akan segera mulai ibadah yang pertama pagi hari ini. Dan kita akan membaca satu ayat firman Tuhan dari Mazmur 62 ayat yang kedua dan ketiga. Saya bacakan demikian. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Mari kita baca bersama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur ya Tuhan buat penyertaan Tuhan sepanjang minggu yang sudah kami lalui. Kami bersyukur buat kesempatan pagi hari ini kami dapat beribadah di tempat ini ya Tuhan. Sebelum kami mulai ibadah ini, kiranya Tuhan mengurapi setiap kami. Tuhan berikan hikmat supaya kami dapat mengikuti ibadah ini dengan baik dari awal hingga selesainya, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Berkati seluruh pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang hadir, bahkan yang sedang dalam perjalanan. Tuhan berkati setiap jemaat Tuhan yang sedang mengikuti live streaming di rumah masing-masing. Kiranya kami dapat bersama-sama mengikuti ibadah ini dengan baik, dan biarlah nama Tuhan yang diagungkan di tempat ini ya Tuhan. Kami persembahkan ibadah pertama ini, kiranya Tuhan berkenan. Dan kami tahu ketika Tuhan berkenan, maka Tuhan memberkati setiap kami. Bahkan mujizat terjadi di tengah ibadah ini. Terima kasih Bapa. Kami mulai ibadah ini dengan ucapan syukur, hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kami merindukan hadirat-Mu Tuhan Yesus senantiasa dalam hidup kami, menenangkan setiap hati dan jiwa kami Tuhan Yesus. Bila kami datang dalam hadirat-Mu lebih dalam lagi ya Tuhan Yesus. Kami menaikkan ucapan syukur kami, kami menaikkan penyembahan kami, dan kami menaikkan pujian kami. Sebabnya Engkau Yesus Kristus yang layak terima segala pujian dan penyembahan kami. Haleluya. Terima kasih buat pengorbanan-Mu ya Tuhan Yesus. Sungguh Kau mulia ya Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur. Haleluya. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang tak mulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Dalamnya kasih-Mu Bapa,
kepadamu, oh Yesus. Mari angkat tanganmu dan nyatakan, Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Kau Bapa yang mulia, kami bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Kami datang dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kau yang berkenan, Kau Bapa mulia, seumur hidup kami menyembah-Mu Tuhan. Tiada Allah yang lain Engkau. Yesus Tuhan, Kaulah Raja kami. Engkaulah kami dekat kami. Haleluya. Mari angkat hatimu, sembah Dia. Mari dalam hadirat Tuhan saya undang untuk bangkit berdiri. Kami sembah Engkau Tuhan Yesus. Bapa yang Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku pulihkanku dengan darah-Mu.
kuasamu, kuatkanku, dasarku merayakan kasih-Mu dalam sukacita kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap bersorak-sorai. Yang siap bersorak-sorai, sama-sama katakan haleluya. Kalau sudah di tempat ini berlambaikan tangan, haleluya. Dapat hari boleh kita yang diam. Hari dapat sukacita dalam Tuhan.
Mari sama-sama katakan, Tuhan Yesus baik. Dalam hidupku selalu setia, di sepanjang hidupku nyata perbuatanmu. Engkaulah sukacitaku. Tuhan baik, di dalam hidupku selalu setia, di sepanjang hidupku nyatalah perbuatanmu.
Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku, selama-lamanya. Kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Kau sahabatku, Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Batu, oh Yesus, Kau sahabatku, Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Batu, batu, oh Yesus, Kau sahabatku, Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Batu, 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 Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku, selama-lamanya. Kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Terima kasih Yesus buat anugerah yang Kau berikan buat setiap kami Tuhan. Mau terus menyatakan kebenaran-Mu melalui hidup kami. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak
Kami percaya Engkau adalah penolong kami yang setia, yang tidak pernah terlalu cepat atau terlambat untuk menolong setiap kami, Tuhan. Ini doa kami pada pagi hari ini. Ini pengharapan kami pagi hari ini kepada Tuhan. Engkau mendengar setiap pujian kami pada pagi hari ini, Tuhan. Dan kami yakin bahwa setiap pujian kami boleh menjadi pujian yang menyenangkan dan berkenan di hadapan-Mu, Tuhan. Engkau memberkati dan mengurapi umat-Mu pada pagi hari ini. Kami siapkan hati kami untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Urapi setiap kami, Tuhan. Urapi umat-Mu, urapi hamba-Mu. Biarlah setiap firman pada pagi hari Tuhan menjadi kekuatan bagi kami, menjadi pengharapan yang kuat dalam hidup kami, menjadi suatu jangkar dalam hidup kami. Karena kami percaya kami melekat erat dengan Tuhan. Kami melekat erat dengan Allah yang kami sembah, Allah yang kami muliakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Tuhan silakan duduk Bapak Ibu Saudara semua. Shalom. Puji Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini tentang pengharapan. Dan saya akan menyampaikan tentang waktunya Tuhan pada kita pada pagi hari ini. Kita baca di dalam Roma 15 ayat yang ke-13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Dalam kamus bahasa Indonesia, harapan itu adalah sesuatu yang diharapkan atau keinginan supaya menjadi. Misalnya ya, contohnya, saya pengen punya rumah yang besar, kemudian di dalamnya ada taman bunga, kemudian di pojok sudut ruangan halaman saya ada kolam ikan, kemudian saya pengen memiliki remote kontrol untuk pagar. Itu harapan, keinginan, harapan atau keinginan sesuatu hari nanti akan kita terima. Roma 8 ayat ke-24 bagian B. Tetapi pengharapan yang dilihat bukanlah pengharapan lagi, sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Artinya bahwa kita belum melihat, tetapi kita percaya suatu hari nanti kita akan
menerima yang kita harapkan. Itu harapan kata firman Tuhan. Kita baca dalam 1 Korintus 9 ayat 10 bagian B saja. 1 Korintus 9 ayat 10 bagian B. Pembajak harus membajak dalam pengharapan, dan pengirik harus mengirik dalam pengharapan. Artinya bahwa pembajak harus membajak dengan pengharapan. Untuk apa? Untuk memperoleh bagiannya. Bapak Ibu, setiap kita yang bekerja, setiap kita yang memiliki usaha, kita pasti punya harapan untuk menerima hasil dari pekerjaan kita. Amin. Itu harapan. Apa rasanya kalau kita hidup tanpa harapan? Apa rasanya kalau kita itu hidup tanpa impian, tanpa cita-cita? Saya percaya bahwa itu rasanya hidup kita sia-sia, benar? Hidup hanya sekedar hidup, yang penting bernafas. Ya, itu bukanlah harapan. Itu orang-orang yang tidak memiliki harapan. Tapi pada umumnya, saya katakan bahwa manusia itu semua punya harapan. Amin. Kita yang hidup pasti punya harapan. Kita memiliki harapan supaya keluarga kita harmonis. Kita punya harapan supaya kita punya pekerjaan yang bagus. Kita punya harapan supaya kita punya masa depan yang baik. Itu harapan manusia pada umumnya, ya. Kalau kita kembali kepada pembacaan kita di dalam Roma 15 ayat ke-13 tadi yang awal, bahwa orang yang memiliki pengharapan adalah orang yang memiliki sukacita, orang yang memiliki semangat hidup, orang yang memiliki damai sejahtera dalam hatinya. Kenapa dikatakan bahwa Allah adalah sumber pengharapan kita? Ibrani 6 ayat ke-19. Pengharapan kata Tuhan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Kalau saya membaca dalam ejaan yang lain, karena ini agak susah dicerna, pengharapan itu kuat dan pasti serta menjaga keselamatan jiwa kita. Pengharapan itu ada di tempat yang maha kudus, di balik tirai di surga. Artinya bahwa pengharapan kita ada di surga. Di surga ada siapa? Ada Tuhan, ada Allah. Dan benar bahwa katakan bahwa firman Tuhan berkata bahwa Allah itu adalah sumber pengharapan kita. Kalau kita berbicara tentang sauh, tentang jangkar, ya, pengharapan itu adalah sauh yang kuat. Fungsi sauh, fungsi jangkar itu apa? Supaya kapal atau perahu tersebut tidak terbawa arus, supaya kapal itu tidak terbawa oleh gelombang atau badai. Itu fungsi jangkar atau sauh. Saya percaya bahwa pagi hari ini setiap kita pasti mengalami badai, pasti mengalami yang namanya goncangan, pasti mengalami yang namanya angin kencang dalam kehidupan kita. Benar, setiap kita yang hidup pasti mengalami yang namanya angin itu. Kenapa? Karena Tuhan izinkan supaya kita berharap kepada Tuhan. Di tengah goncangan hidup kita, di tengah badai kita perlu yang namanya pengharapan. Amin. Kita sangat memerlukan yang namanya jangkar atau sauh. Supaya apa? Supaya kita tidak terombang-ambing oleh permasalahan kita. Amin. Kita perlu Tuhan supaya kita tidak terombang-ambing oleh permasalahan kita. Tuhan katakan bahwa pengharapan kita adalah jangkar yang membuat kita terkait kuat, terkait dengan sesuatu yang kokoh dalam hidup kita. Dalam hal ini adalah janji Tuhan dalam hidup kita. Janji Tuhan membuat Bapak Ibu semua kita menjadi kuat. Amin. Kalau kita mengingat janji Tuhan dalam hidup kita, pasti kita kuat di dalam badai hidup kita. Kenapa? Tuhan katakan Dia akan menyertaimu, Dia akan beserta dengan kita. Dia adalah Allah Immanuel yang tidak akan membiarkan kita berjalan sendirian di tengah badai. Satu janji Tuhan dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11. Kita membaca janji Tuhan, salah satunya, karena banyak sekali janji Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ini adalah salah satu janji Tuhan kepada kita, bahwa Allah menjamin masa depan kita, Allah menjamin hidup kita. Amin. Yang percaya katakan amin. Bahwa hidup kita ada dalam tangan Tuhan. Percaya bahwa masa depan kita ada dalam tangan Tuhan.
bukan manusia, Bapak Ibu. Dia bukan manusia yang selalu, kadang-kadang manusia itu ingkar janji, benar. Kadang-kadang manusia itu lupa dengan janjinya, tapi Allah kita Allah yang setia. Allah yang tidak pernah lupa dengan apa yang Dia firmankan dalam hidup kita. Ya, kalau kita dijanjikan seseorang, ya, saya percaya bahwa kita semua pernah menerima janji, ya, dari seseorang. Kita pasti berharap kepada janji tersebut akan digenapi dalam hidup kita, amin. Kita pasti kalau kita dijanjiin, timbullah harapan dalam hati kita. Contohnya ya, saya contohkan zaman sekarang jamaah IT, barangkali orang tua yang berjanji ini, nak kalau nilaimu bagus, nanti mama beliin laptop. Mendengar janji ini pasti anaknya timbul harapan, mamaku akan belikan laptop. Tetapi sering dengan waktu, barangkali ya mamanya lupa. Ya biasa manusia kadang-kadang menjanji lupa. Atau barangkali disebabkan karena tidak memiliki dana, akhirnya tidak terrealisir janji tersebut. Anaknya pasti menunggu, mengharap janji tersebut. Tuhan katakan jangan berharap kepada manusia. Jangan berharap kepada janji manusia. Karena apa? Manusia berjanji sering lupa. Dan akhirnya kita yang menantikan janji tersebut jadi kecewa. Tapi kita baca dalam firman Tuhan dalam Roma 5 ayat ke-5 bagian A dikatakan dan pengharapan tidak mengecewakan. Kalau kita berharap kepada Tuhan, Tuhan katakan pengharapan itu tidak mengecewakan kita. Amin. Satu tokoh yang berharap di tengah kemustahilan. Saya akan sampaikan tentang Abraham. Abraham adalah bapa segala bangsa. Abraham pernah mengalami guncangan dalam hidupnya Bapak Ibu, ya, utamanya dalam rumah tangganya. Sepanjang tahun pernikahan Abraham dengan Sarah, dia tidak memiliki anak. Sampai pada umur Abraham 99 tahun, barulah Tuhan berfirman kepada Abraham. Sampai umur 99 tahun, barulah Tuhan menjawab doa Abraham. Kita baca dalam Kejadian 15 ayat 18. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman, kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat. Ini janji Tuhan. Kalau kita memperhatikan firman Tuhan ini, satu kata awal, pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian. Kalau kita memperhatikan kata ini adalah waktunya Tuhan bagi Abraham. Waktunya Tuhan untuk menjawab pergumulannya Abraham. Pada hari itu, hari berbicara tentang waktu. Kita baca dalam Kejadian 17 ayat yang ke-1 sampai yang ke-6, Bapak Ibu. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. 2. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Lalu sujudlah Abram dan Allah berfirman kepadanya, dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Ayat ke-5. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak, engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Dan ini janji Tuhan khusus buat Abraham. Dan lebih diyakinkan lagi, kita baca dalam Kejadian 17 ayat ke-15 sampai ke-16. Janji Tuhan kepada Abraham juga diberikan kepada Sarah istri. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham tentang istrimu Sarai, jangan engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah. Itulah namanya, aku akan memberkatinya dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa, raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Janji Tuhan kepada Abraham pada waktunya dinyatakan, ya, pada hari itulah. Dan ini adalah waktu buat Abraham. Dan kalau kita membaca di dalam Kejadian 17 ini bagaimana janji Tuhan kepada Abraham, bagaimana janji Tuhan kepada Sarah juga, ini adalah berkat keluarga. Saya melihat ini adalah berkat buat keluarga.
Kalau suami diberkati, istri diberkati. Ya, kemudian anak-anak diberkati dan cucu diberkati oleh Tuhan. Amin. Dimulai dari suami. Suami yang sebagai kepala keluarga yang takut Tuhan, yang hidupnya tidak bercela, maka Allah memberkati keluarga ini. Ini adalah contoh bagi kita. Sebagai kepala keluarga, kita harus menjadi orang yang takut akan Tuhan sehingga keluarga kita diberkati. Yang suami katakan amin. Ya. Penantian Abraham dan Sarah itu sangat panjang, ya, sangat amat panjang, dan sempat mengikis iman mereka, sempat mengikis harapan mereka kepada Tuhan, sempat membuat harapan mereka sedikit kendur kepada Tuhan. Karena apa? Sudah terlalu tua, mereka tidak memiliki keturunan. Kalau kita baca dalam ayat kedua tadi dalam Kejadian 17, Tuhan katakan, aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Logika Abraham, dia berpikir mana mungkin, ya. Kalau kita melihat bahwa Abraham berpikir mana mungkin, aku sudah tua. Kemudian dalam ayat ketiga, lalu sujudlah Abraham dan Allah berfirman kepadanya. Tetapi Abraham adalah sosok hamba Tuhan yang hormat kepada firman Tuhan. Saat Tuhan berfirman kepada dia sujud menyembah Tuhan, ya, walaupun dia katakan mana mungkin, ya, mana mungkin. Tetapi dia sujud kepada Tuhan, walaupun saya katakan bahwa pikiran Abraham mengembara untuk mencerna janji Tuhan. Dia berpikir, bagaimana mungkin aku bisa punya anak cucu yang banyak. Kita melihat dalam Kejadian 17 ayat ke-17. Ini adalah respon dari Abraham. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Umur mereka terpaut 10 tahun antara Abraham dengan Sarah. Dia berkata, dia tertawa. Abraham tertawa bukan karena bahagia, Bapak Ibu, ya, bukan seperti orang yang mendapat berkat, tapi dia tertawa, dia merasa lucu, ya. Tertawa di sini tertawa yang berbeda, bukan tertawa karena bahagia mendengar firman Tuhan, tetapi dia merasa lucu. Masa sih ya, kalau kita barangkali zaman sekarang kalau dengan orang umur segitu hamil, kita juga pasti tertawa, ya, benar ya. Kenapa? Abraham merasa lucu. Masa sih Tuhan aku bisa punya anak? Dan tertawanya Abraham juga akhirnya bareng dengan tertawanya Sarah. Kita baca dalam Kejadian 18 ayat ke-12. Suami istri ini kompak, ya. Saya katakan kompak. Sama-sama tertawa. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, akan berahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan Tuanku sudah tua. Ya. Secara manusia, secara logika, mereka berpikir, kalau dalam ejaan yang lain dikatakan, jadi ia tertawa dalam hati dan berkata, aku sudah tua dan suamiku sudah tua, aku terlalu tua untuk mempunyai anak, kata Sarah. Dan Sarah juga tertawa setelah mendengar firman Tuhan. Bisa diterjemahkan, Sarah berkata, Tuhan ada-ada aja ya. Tuhan ada-ada aja, firman-Nya seperti ini. Karena apa? Secara manusia itu adalah hal yang mustahil. Tetapi kalau kita baca dalam 2 Petrus 3 ayat ke-9, kita baca lagi firman Tuhan ini. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ini Tuhan gak pernah lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya lalai. Tuhan bukan manusia, seperti saya katakan tadi bahwa manusia sering lupa, manusia sering lalai menepati janjinya, tetapi Tuhan gak pernah lalai menepati janjinya. Kalau kita membaca firman Tuhan ini, ia sabar terhadap kamu. Dan sabar ini juga tentang waktunya. Tuhan menantikan waktu yang memberikan waktu kepada kita untuk berharap kepada Tuhan. Ia sabar terhadap kamu. Tuhan katakan bahwa Tuhan selalu punya waktu buat kita. Amin. Tuhan gak pernah lalai. Kalau Tuhan
berfirman. Kalau Tuhan berfirman, matahari akan terbit dari timur, maka matahari selamanya akan terbit dari timur. Matahari gak pernah terbit dari arah barat. Karena apa? Tuhan sudah berjanji bahwa matahari akan terbit dari timur. Berbicara tentang waktu, Tuhan mau kita terus menantikan janjinya dan berharap terus kepada Tuhan. Saya minta tolong Kak Irsan, satu pujian barangkali bisa membuat kita mengerti bagaimana waktu Tuhan dalam hidup kita yang terindah. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Kita nyanyi bersama-sama. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Puji Tuhan bahwa waktu Tuhan bukan waktu kita. Amin. Semua hal yang terjadi dalam hidup kita ada waktunya Tuhan. Dan Tuhan katakan bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terindah dalam hidup kita. Janji Tuhan adalah janji yang terindah dalam hidup kita. Kita baca lagi dalam Kejadian 18 ayat ke-14. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Tuhan katakan pada waktu itu, tahun depan, Tuhan berbicara tentang waktu. Sekali lagi, tahun depan Tuhan katakan bahwa Sarah akan memiliki seorang anak. Kejadian 21 ayat kedua. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Waktu Tuhan terjadi bagi Sarah, waktu yang terbaik, semua akan indah pada waktunya. Allah gak pernah PHP Bapak Ibu. Allah gak pernah beri harapan yang palsu kepada manusia. Dia setia, dia tidak ingkar kepada janjinya. Saya boleh katakan bahwa mujizat Allah selalu berawal dari yang namanya kemustahilan. Kemustahilan adalah pintu bagi Allah untuk menyatakan kuasanya, untuk menyatakan kasihnya, untuk menyatakan mujizatnya. Saya percaya bahwa setiap kita pasti pernah mengalami yang namanya kemustahilan. Amin. Pernah mengalami hal-hal yang bagi manusia itu mustahil. Tapi kalau kita berharap kepada Tuhan, maka kita akan melihat mujizat Tuhan. Amin. Iman dan harap harus tetap kuat di dalam hidup kita. Walaupun Abraham, Bapak Ibu, dan Sarah sama-sama ragu. Saya katakan ragu karena apa? Mereka tertawa terhadap janji Tuhan. Mereka merasa benar-benar mustahil terhadap apa yang Tuhan janjikan. Tetapi satu hal yang kita catat bahwa keraguan Abraham, keraguan dari Sarah tidak membatalkan janji Allah atas hidup mereka. Amin. Keraguan kita juga tidak membatalkan janji Allah atas hidup kita. Kalau Tuhan sudah berjanji, kita ingat bahwa firman Tuhan, Dia adalah Allah yang setia, Allah yang selalu ingat kepada janjinya. Sehebat apapun badai dalam hidup kita, sehebat apapun, sekeras apapun angin yang menerpa dalam kehidupan kita, tetaplah percaya kepada janji Tuhan. Tetaplah berharap kepada Tuhan. Amin. Kita nggak tahu kapan janji Allah digenapi dalam hidup kita. Saya tahu bahwa setiap kita punya pergumulan, setiap kita punya hal yang kita bawa kepada Tuhan. Betul? Kita punya masalah yang berat dan kita sampaikan sama Tuhan. Tapi kita nggak tahu kapan Tuhan akan menggenapi itu dalam hidup kita. Kapan Tuhan akan menyatakan janjinya kepada kita. Seperti Abraham dan Sarah yang menanti begitu lama. Kita nggak tahu kalau Tuhan menjawab janji kita itu kapan. Besok, atau minggu depan, atau tahun depan,
atau 10 tahun lagi. Kita nggak tahu. Tapi tetaplah berharap kepada janji Tuhan. Karena Allah kita, saya terus katakan, Allah kita Allah yang setia, Allah yang tidak pernah ingkar janji. Pengharapan Bapak Ibu tidak bisa dipisahkan dengan yang namanya iman. Karena apa? Karena pengharapan kita adalah buah dari iman kita, buah dari kepercayaan kita. Kita baca dari dalam Ibrani 11 ayat yang ke-11. Karena iman ia juga dan Sarah, artinya Abraham dan Sarah beroleh keturunan, kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Abraham tahu Allah berjanji adalah Allah yang setia. Allah tidak pernah main-main dengan janjinya. Pengharapan adalah buah dari iman kita. Kalau kita atau seseorang memiliki pengharapan tanpa iman, saya boleh katakan bahwa itu adalah angan-angan. Itu adalah hayalan. Tetapi kalau iman tanpa pengharapan itu juga namanya iman yang mati. Jadi harapan dan iman akan berjalan bersama-sama. Kalau kita memiliki harapan, kita pasti memiliki iman. Kalau kita memiliki iman, kita pasti memiliki pengharapan. Yang percaya katakan amin. Satu ayat terakhir dalam Yesaya 44 ayat 1-4. Saya undang tim musik untuk mempersiapkan diri. Yesaya 44 ayat 1-4. Tetapi sekarang dengarlah hai Yakub hambaku dan hai Israel yang telah kupilih. Beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan dan yang menolong engkau. Janganlah takut hai hambaku Yakub dan hai Yesyurun yang telah kupilih, sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tanah yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Mereka akan tumbuh seperti rumput di tengah-tengah air, seperti pohon-pohon gandarusa di tepi sungai. Janji Tuhan yang menciptakan Bapak Ibu dan saya. Tuhan katakan, setiap orang yang berharap kepada Tuhan akan mengalami pemulihan, akan mendapat berkat. Dikatakan dalam ayat ke-3, aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus. Tuhan tidak menyirami, tetapi Tuhan akan mencurahkan air ke atas tanah yang kering. Tuhan akan mengalirkan sungai di padang gurun. Artinya hal yang mustahil bagi kita. Percayalah, saat kita berharap kepada Tuhan, kita akan melihat mujizat Tuhan di tengah kemustahilan. Amin. Percayalah kepada firman Tuhan. Allah yang berjanji, Dia pasti akan menggenapi hidup kita. Tuhan akan mencurahkan air ke atas tanah yang kering, ke atas tanah yang haus. Akhirnya akan ada kehidupan, akan ada harapan yang terjadi dalam hidup kita. Saya mengutip satu kata-kata bijak tentang harapan dari sebuah buku. Kita akan menyimak baik-baik. Setiap malam ketika kita akan pergi tidur, tidak ada jaminan apakah kita bisa bangun besok pagi. Tetapi kita tetap saja mengatur alarm untuk membangunkan kita esok hari. Itulah harapan. Kita percaya saat kita menaruh harapan kepada Tuhan, kita akan menerima janji Tuhan dalam hidup kita. Amin. Puji Tuhan, silakan kita bangkit berdiri. Kita akan menyembah Tuhan. Kita akan menaruh harapan kita. Kita percaya bahwa Tuhan adalah jawaban dalam setiap doa kita. Haleluya. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat aku menyembah.
Allah yang kuat, Allah yang berkuasa, Allah yang sanggup menyatakan kuasanya atas kita semua. Harapan kita sandarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ku berdoa, kuasamu bergerak. Aku berdoa. Seperti pujian ini, ketika kita berdoa, kuasa Tuhan bekerja. Apa yang menjadi harapan saudara di rumah tangga saudara, pekerjaan saudara, kesehatan, sekarang ini dalam ibadah ini, saudara berdoa secara khusus, pandang Allah, fokus saudara kepada Tuhan. Allah sanggup menyatakan kuasanya. Berdoa saudara, sembah Tuhan dari hati saudara yang paling dalam, sembah Allah. Nyatakan Dia Allah yang kuasa, Allah yang sanggup berperkara, Allah yang sanggup menyatakan kemenangan. Sembah Tuhan. Saudara katakan, saudara katakan, haleluya. Terima kasih Tuhan buat kuasa yang Allah nyatakan. Haleluya. Janji Allah pasti digenapi, dan kita menyatakan kuasa Allah dalam hidup kita. Jadi bukan bagi orang lain, kemustahilan bagi Tuhan. Allah sanggup menyatakan apa.
Tuhan, tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Puji saja, disediakan bagiku. Ku dan dipulihkan. Dengan iman, bahwa Allah menyatakan, tak ada yang mustahil. Tidak ada yang tak mungkin. Allah yang sanggup membela, bahkan disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku Hai bersyukur buat firman Allah. Kami sangat percaya kuasa Allah akan nyatakan atas kami semua yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur kehadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat kuasa Tuhan. Dan sebentar kami akan berikan persembahan. Kami serahkan dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang diberkati Tuhan dan siap berikan persembahan sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Silakan duduk saudara. Silakan berikan persembahan. Gereja Bethesda The Miracle. Berikut ini kami sampaikan beberapa informasi. Ibadah raya setiap hari Minggu diadakan 4 kali, pukul 8 pagi, pukul 10 pagi, pukul 4.30 sore, dan pukul 7 malam. Ibadah online tayang pada pukul 10 pagi di kanal YouTube Bethesda The Miracle Tarakan. Mari bergabung dalam ibadah doa dan penyembahan worship night setiap hari Jumat pukul 7 malam di Gereja Bethesda The Miracle. Bagi kaum muda, kami mengundang dalam ibadah Teens, Youth, and Professional setiap hari Sabtu pukul 7 malam. Mari bawa anak-anak kita untuk berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan dalam ibadah online Miracle Kids for Christ setiap hari Minggu pukul 8 pagi melalui kanal YouTube Bethesda The Miracle Tarakan. Mari bergabung dalam ibadah Miracle Cell. Untuk informasi Gembala Cell dapat menghubungi pekerja gereja.
Ibadah Miracle Women for Christ edisi Kartini pada Rabu 21 April 2021 jam 6 sore bertempat di Main Hall Gereja Bethesda dan The Miracle. Akan dilaksanakan ibadah dan lomba memperingati Hari Kartini dengan tema Habis Pandemi Terbitlah Pengharapan. Dress code kebaya atau dress rapi, tersedia hadirat Tuhan dan hadiah yang menarik. Kami membuka kesempatan seluas-luasnya bagi jemaat yang rindu untuk melayani Tuhan dalam bidang apapun seperti musik pujian, multimedia, usher, radio, pelayanan misi, dan lain sebagainya. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi usher. Mengingatkan kepada kita semua untuk selalu mencuci tangan, menggunakan masker, dan menghindari kerumunan agar pandemi ini cepat berlalu. Gereja menyediakan sarana pembayaran elektronik bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan dan memberikan persepuluhan. Pihak gereja secara rutin menyemprotkan disinfektan di dalam ruang ibadah, jadi jangan takut dan ragu untuk beribadah di gereja. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Tetap jaga kesehatan dan Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih. Disampaikan saudara, pengumumannya sangat menarik, dan tadi ada satu istilah yang luar biasa, habis pandemi terbitlah pengharapan. Ya, sama-sama katakan 2, 3. Habis pandemi. Satu iman saudara. Dan sekarang sudah melandai, kita harapkan juga demikian. Secara nasional juga sudah mulai berkurang, tetapi saudara harus tetap disiplin. Walaupun sudah agak menurun saudara, tetapi kita tetap mendisiplin diri. Setuju katakan amin. Satu catatan penting khotbah Bu Coba tadi adalah kepala-kepala keluarga. Sebenarnya keluarga saudara diberkati itu bukan karena kepandaian, bukan karena kehebatan saudara, karena bapak-bapak, calon bapak-bapak nanti adalah takut Tuhan. Sebenarnya ketika diberkati Tuhan bukan karena hal-hal yang duniawi saudara, tetapi karena takut Tuhan. Setuju katakan amin. Dan tambah diberkati lagi, istri diberkati Tuhan. Kata firman Allah tadi, sehingga keluarga ini akan menjadi bahagia. Sejauh mata memandang Abraham, itulah yang diberkati. Dan pengharapan bicara tentang masa depan. Saudara yang dikasih Tuhan, masa depan kita itu indah. Setuju katakan? Amin. Maka berdiri bersama-sama, saudara pulang menggenapi firman Tuhan, dan tetaplah kokoh kuat iman pengharapan kita kepada Tuhan. Kita pujikan pujian ini, hidupku menggenapi firman. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap Yang langkah kita tanda mujizat yang Allah sertakan. Imani, tetap kuat percaya pada Allah. dari bukti kebenaran. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Bersama kami Tuhan, Di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. bersama-sama kami Tuhan. Di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Jemaat yang dikasih Tuhan, di akhir ibadah ini terimalah kasih, sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Demi nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Diberkati keluarga rumah tangga, diberkati usaha pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, dan diberkati pelayananmu. Apa yang kau kerjakan dibuat Allah berhasil, beruntung, dan berkemenangan. Mari percaya Allah menyertai, memberkati, melindungi kita semua. Katakan dengan beriman bersama-sama.
Amin. Salut, Tuhan Yesus berkati.